Mau beli tripod overhead tapi kok mahal ya? Padahal butuh banget. Gimana dong? Kenapa nggak bikin sendiri saja? Halo Polo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Tukang Belajar. Oke Polo, kali ini saya mau bikin proyek DIY karena saya lagi butuh tripod overhead. Setelah saya cari-cari, ternyata harga tripod yang bagus lumayan juga ya. Akhirnya saya mikir, daripada beli mahal-mahal, mending coba bikin sendiri aja. Dan ini dia hasilnya. Kurang lebih seperti inilah penampilan tripod overhead buatan saya. Gak kalah keren. Yang penting bisa dipakai dan bikin puas sendiri. Buat kalian yang penasaran gimana cara pembuatannya, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain juga loncengnya, dan kasih like kalau video ini bermanfaat buat kalian ya Bolo. Oke, sebelum kita bahas bahan-bahannya satu persatu, kita masuk dulu ke bagian intro, biar makin semangat. Untuk bahan utamanya, saya pakai batang besi dari stand tripod. Iku lo sing iso dimunggah mudhuno. Tapi tenang Bolo, kalau nggak punya tripod, kalian bisa juga pakai paralon atau pipa bening yang biasa dipakai buat akuarium. Ukurannya kurang lebih sama, sekitar setengah inci. Kenapa saya pilih batang tripod bukan paralon? Soalnya paralon iku cenderung luwih abot, sedangkan batang tripod atau pipa bening lebih ringan tapi tetap kuat buat menopang alat yang dipasang. Nah, nek kamu pakai pipa bening, di bagian ujungnya perlu ditambahi dop atau tutup pipa. Dop iku nanti dilubangi supaya bisa dipasang baut konektor. Karena saya pakai tripod sing wis ono baute, yo tinggal sambung wae ke konektor. Isto. Kalau kalian pakai pipa bening, usahakan ukurannya 50-70 cm saja. Salah satu keuntungan tripod adalah batangnya iso dipanjang no atau dipendek no sesuai kebutuhan. Jadi bisa disesuaikan karo posisi dan alat yang dipakai. Satu buah dop paralon ukuran 3/4 inci. Paralon 3/4 inci sepanjang kurang lebih 10 cm. Tapi sebenarnya kita cuma butuh sekitar 8 cm aja Bolo. Sisane isok buat proyek liane. Penjepit HP bisa pakai yang kalian punya di rumah. Yang penting onok bolongane di bagian bawahnya Bolo, biar bisa masuk ke konektor. Konektor saya pakai model yang bisa digerakkan sampai 180 derajat. Lumayan fleksibel. Model kayak gini biasanya gampang ditemuin ning toko online. Beberapa mur dan baut kecil, ukurannya sekitar 3 mili sampai 4 mili, panjang 1,5 cm, dan pastikan lengkap karo murnya ya. Lalu ada juga baut ukuran 5 mili atau M5, panjang 2,5 cm, dan satu lagi baut 6 mili atau M6, panjang 2 cm. Kena plastik, iki gunanya buat ngunci bautnya, regane murah dan bisa dicari ning marketplace online. Yang terakhir PVC sheet, ini awalnya pipa bekas sing tak potong terus tak pipikan Bolo. Nah, bagian iki lumayan ngasah kreativitas. Saiki masuk proses perakitannya ya Bolo. Langkah pertama, ambil dulu PVC sheet, kita tandai ukuran 9 x 9 cm. Terus tarik garis sesuai ukuran. Nanti tak potong mengikuti garisnya. Saya akan buat dua lempengan seperti ini ya Bolo. Setelah dipotong, kita tandai titik tengahnya.
Karena ukurannya 9 cm, berarti titik tengahnya ono ning 4,5 cm ya bolo. Tandai bagian tengah, lalu kita lubangi. Lubangnya tak gedeni sedikit supaya alat yang kita pasang bisa masuk dengan pas. Nek kue pengen ngerti cara bikin alat iki, silakan komentar ning kolom komentar ya bolo. Tak jawab sak pol-pole. Lanjut, kita lubangi pelan-pelan. Nah, garisnya wis ketok, tinggal diputer pelan-pelan sampai bolong ya bolo. Setelah itu saya lanjut ke potongan PVC yang satunya. Nah bolo, setelah bagian PVC yang pertama terpotong, kita lanjut kerjakan PVC yang satunya lagi. Oke, seperti ini bentuknya, tinggal kita plotek pelan-pelan. Bagian yang tidak terpakai bisa dibuang wae, karena ini sudah selesai. Langkah berikutnya, kita ambil dua potongan PVC tadi, lalu kita jadikan satu dengan cara dilem. Setelah dilem dan menempel dengan rapi, lanjut kita potong lagi PVC baru seperti ini, lalu gambar pola setengah lingkaran, ukurannya sama seperti lingkaran sebelumnya. Oh iya bolo, diameter lingkarannya sekitar 3 inci ya. Gambar pola setengah lingkaran seperti tadi, tapi ambil separuhnya aja. Setelah itu tarik garisnya seperti ini. Sekarang kita ambil penggaris dan beri tanda di garis tersebut. Pastikan garisnya pas dengan tanda seperti ini. Lalu ukur 4 cm dari titik tengahnya. Gambar lagi sama seperti ini di sisi satunya. Nah, kalau sudah, langsung kita potong bagian ini. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya bolo. Lanjut, kita tempelkan bagian yang tadi ke sini seperti ini. Setelah nempel, kita lubangi bagian tengahnya. Karena saya orang duwe bor, jadi saya pakai solder aja untuk melubanginya. Setelah dilubangi, langsung kita pasang baut dan kita kencengin. Berikutnya kita panaskan bagian PVC tadi. Karena saya juga nggak punya solder uap, jadi saya pakai lilin aja ya bolo. Setelah pipanya cukup panas, langsung kita bentuk pakai pipa bening atau batang tripodnya. Ikuti bentuk sesuai yang ada di video ya.
Untuk bentuk akhirnya kurang lebih seperti ini. Dan nantinya di bagian sini akan saya beri tanda, lalu saya lubangi dan potong bagian yang berlebihan. Setelah sampai tahap ini bolo, saya ambil dop paralon yang sudah saya lubangi sebelumnya dan akan saya masukkan ke bagian ini. Untuk lubang di tengah tak gede nih sedikit supaya bisa pas. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita ambil baut paling kecil dan kita rapatkan dengan murnya. Bagian ini termasuk yang paling susah karena murnya kudu dimasukkan dari sisi dalam bolo. Kalau mur sudah berhasil terpasang, langsung kita kencengin bautnya. Setelah seperti ini, kita beri lem dan tambahkan serbuk kayu atau abu rokok biar hasilnya lebih kuat dan kokoh ya bolo. Nah, setelah lemnya kering seperti ini, akan saya lubangi di bagian samping ini buat tempat kenop bautnya. Selanjutnya saya ambil paralon 3/4 inci yang kecil tadi, yang warna putih itu akan saya potong sepanjang 7 cm ya bolo. Tapi maaf ya bolo, paralon putihnya pecah waktu dipotong, jadi saya ganti pakai paralon warna hitam. Setelah dipotong, paralon ini akan saya gosok dulu supaya lebih mudah saat dimasukkan. Lalu saya masukkan ke bagian ini seperti ini. Setelah itu paralon akan saya belah jadi dua, tapi hanya setengah saja ya, ojo kabeh. Nah, untuk pemotongan seperti ini ya bolo. Lalu saya panaskan dan saya pipihkan. Setelah saya panaskan dan saya pipihkan, jadinya seperti ini ya bolo. Bagian ini akan saya jadikan sebagai tempat stand tripodnya nanti. Di bagian sini akan saya beri tanda dan akan saya lubangi. Setelah dilubangi, saya pasangkan baut biar lebih kuat dan nggak goyang saat dipakai, terutama kalau tripodnya agak berat. Kalau kalian punya versi yang lebih pendek yo rapopo, bisa dipakai juga ya bolo. Terakhir, kenop bautnya saya pasangkan seperti ini buat nambah kekuatan supaya nggak goyang atau gerak-gerak pas lagi dipakai. Dan kalau sudah seperti ini, konektornya sudah selesai terpasang dan hasilnya gak goyang sama sekali seperti ini ya bolo. Nah, selanjutnya akan saya finishing dan saya cat dengan warna hitam biar tampilannya lebih rapi dan resik ya bolo. Oke bolo, ini dia hasil akhir dari dudukan tripodnya. Seperti ini tampilannya bolo, sederhana tapi kokoh dan mantap. Lalu gimana cara pemasangannya? Yuk kita lihat langkah-langkahnya bareng-bareng. Pertama, bagian kenop ini kita kendorin titik, lalu lepas semuanya termasuk bautnya. Setelah itu kita putar konektornya seperti ini dan pasang ke bagian tengah-tengah tripodnya. Setelah terpasang, kita balik ke posisi semula, lalu pasang kembali bautnya dan kencengin ben ora gampang copot. Lalu kenop yang satunya juga kita kendorin dan lepas. Lalu pasang bagian berikutnya dan langsung kita kencengin juga ya bolo. Nah, enaknya pakai bahan besi tripod kayak gini, kalau terasa kurang panjang tinggal ditarik wae, bisa dipanjang ke sak butune. Kemudian kita rapatkan semua bagian supaya hasilnya kuat lan ora oblak-oblakan atau obal. Taruh tinggal pasang HP-nya. Nah, seperti ini pas dipasang. Kalau kita coba rekam konten, anggap saja ini lagi syuting ya bolo. Hasilnya stabil lan ora goyang kecuali disenggol. Oke bolo, sekali lagi buat kalian sing ora pengen ketinggalan info terbaru dari channel saya, silahkan klik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya
dan klik tombol like-nya nek video ini dirasa bermanfaat buat kalian. Kurang lebih seperti itulah hasil video dari saya kali ini. Saya nyuwun ngapunten sing sebesar-besarnya. Dan buat kalian yang masih bingung dengan penjelasan saya atau kurang paham dengan bahasa saya, monggo ditulis wae ing kolom komentar yo. Saya host dari channel Tukang Belajar, pamit undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.